Amsal Kristi Setepu, seorang videografer asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tengah menjadi perbincangan di media sosial setelah ia menjadi terdakwa dalam kasus dugaan markup anggaran desa untuk membuat 20 profil desa di Kabupaten Karo. Amsal yang menjabat sebagai Direktur CV Promised Land diduga telah melakukan markup oleh Jaksa Penuntut Umum. Amsal diketahui telah mengajukan proposal ke 20 desa di Kabupaten Karo dengan biaya pembuatan 30 juta rupiah untuk setiap desa. Namun dari analisa ahli dan auditor Inspektorat Kabupaten Karo, seharusnya satu video dihargai 24.100.000 rupiah. Meski kasus ini sudah berjalan selama beberapa bulan, Kejaksaan Negeri Karo tidak pernah menetapkan satu orang pun kepala desa selaku penyedia anggaran sebagai tersangka dalam perkara ini. Kalau saya melakukan markup sederhana, tinggal proposalnya tidak usah diterima. Kalau saya melakukan markup, tolong saya buat kalian semua pemerintah hanya mempunyai kuasa untuk mengatensi ulang kasus ini, ditinjau ulang, tolong kami. Kalau saya melakukan markup, lebih baik pekerjaan saya tidak dibayar. Karena pembayaran dilakukan selesai pembayaran, selesai pekerjaan selesai. Tolong saya, tolong saya. Kasus yang menjerat Amsal ini pun menyita perhatian Komisi 3 DPR RI. Anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, turun langsung mendatangi Pengadilan Negeri Medan pada Februari lalu. Apa yang saya dengarkan langsung dari istri terdakwa ini, saya merasa ada sesuatu yang harus saya ikuti sampai nanti putusan. Tidak ada niat intervensi, tapi mengikuti prosesnya. Sementara waktu, saya beritahu teman-teman, ada yang tidak lazim dalam proses pemberkasan sampai naik kasus ini. Sebelumnya, JPU telah menuntut Amsal dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah, serta mengembalikan kerugian negara sebesar 202 juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Polisi meringkus pengemudi ojek online yang melecehkan wisatawan asal Cina di Denpasar, Bali. Pelaku memperkosa korban yang baru pulang dari tempat hiburan malam dalam kondisi mabuk di semak-semak. Petugas di Treskrimum Polda Bali meringkus seorang pengemudi ojek online di kediamannya di Denpasar, Bali. RF 23 tahun dilaporkan ke polisi oleh seorang wisatawan perempuan asal Cina atas kasus pemerkosaan. Peristiwa bermula saat korban baru pulang dari tempat hiburan malam dalam kondisi mabuk minuman keras. Korban menumpangi ojek online yang dibawa pelaku. Namun pelaku bukannya mengantarkan korban ke villa tempat korban menginap, tetapi memperkosa korban di semak-semak. Mereka diberi kesempatan untuk melakukan itu. Mungkin untuk rumus kejahatan, ada yang niat, ada yang kesempatan, pasti terjadinya crime. Nah sekarang sebenarnya mungkin niat tidak ada, tetapi kalau kesempatan ada, akan muncul niat. Contoh yang beberapa represi kasus yang sudah diungkap ini, rata-rata mereka sendiri dari keluar hiburan malam dengan dini hari, serta berpakaian yang untuk hiburan malam dan tidak ada siapa-siapa. Sehingga kesempatan yang ada dilaksanakan untuk yang diduga pelaku untuk melaksanakan niatnya tersebut, terjadilah pidana ini. Sebelumnya selama bulan Maret 2026, Polda Bali menangani 2 kasus pelecehan seksual terhadap wisatawan mancanegara. Para tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi tempat penemuan jasad seorang karyawan ayam geprek yang ditemukan dalam freezer. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti guna proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara guna mencari sejumlah barang bukti dalam kasus tewasnya seorang karyawan ayam geprek yang diduga dibunuh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut pemilik usaha, korban berasal dari Jawa Timur yang merupakan karyawan freelance dan penjaga ruko. Korban pertama kali ditemukan oleh bosnya sendiri dalam kondisi tewas terbungkus kain dan plastik berwarna hitam di dalam freezer. Mau motong ayam buat jualan hari ini juga ya kan, buat jualan hari Sabtunya. Apa saya buka freezer, mau motong ayam ternyata ada bungkusan pakai selimut ya gitu. Nah pas coba saya buka pakai pisau, ternyata ada kulit
kayak kulit manusia. Setelah itu saya langsung lapor ke mana polsek buat laporan gitu, karena saya posisinya juga panik kan, makanya saya langsung lari ke polsek waktu bikin laporan kalau ada bungkusan di freezer seperti kulit manusia. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti sarung tangan silikon dan juga freezer. Kini kasus pembunuhan tersebut ditangani langsung oleh pihak kepolisian Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sebelumnya, seorang karyawan warung ayam geprek ditemukan tewas di kios di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan sudah membusuk terbungkus kain dan plastik. Seorang karyawan warung ayam geprek ditemukan tewas di dalam kiosnya di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan oleh bos atau pemilik gerai ayam geprek tersebut sudah dalam kondisi tewas terbungkus kain dan plastik dan diduga korban pembunuhan. Sejumlah petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan sejumlah saksi. Katanya kan bengkak ya, ininya. Kondisi mayatnya? Tapi kan udah lama ya. Cuma sebelumnya itu saya lihat ada yang buka itu. Berapa hari setelah saat kejadian Ibu dapat informasi? Ini kan hari ini ketemu kan. Nah sebelumnya tuh udah ada yang buka itu. Tapi saya nggak pernah sampai. Jam malam pagi kan sih? saya selalu malam. Kalau pas lagi senggang tuh kayak kok ada yang masuk ya, oh membuka kali besok. Kira gitu ya. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur guna dilakukan otopsi. Kasusnya masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Serang Baru, Polres Metro Bekasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Demi sebuah tantangan di media sosial, seorang remaja di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat tewas tenggelam saat siaran langsung di media sosial. Korban terjun ke dalam kolam setelah menerima hadiah uang Rp100.000. Seorang remaja nekat terjun ke dalam kolam setelah menerima kiriman uang dari penontonnya di Lasuang Batu, kawasan SMA Negeri 9, Solok Selatan. Korban yang diduga tidak mahir berenang seketika terseret ke area yang dalam dan tenggelam. Korban yang panik berteriak meminta tolong serta meminta temannya untuk segera membawakan ban pelampung. Teman korban berupaya memberikan pertolongan, namun karena kondisi air, korban terseret. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menyisir lokasi embung dan penyelaman. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dievakuasi ke rumah duka. Kasus ini dalam penanganan pihak kepolisian. Setiap tantangan menarik untuk dilakukan, namun kondisi ini harus disesuaikan dengan kemampuan diri. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Hujan deras dan angin kencang melanda kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya 2 papan reklame besar roboh dan menimpa 4 kendaraan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Soekarno-Hatta, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah warga pun panik. Mobil pejetnya. Angin kencang juga menyebabkan 2 papan reklame besar roboh. 1 papan reklame roboh di area parkir sebuah restoran dan menimpa 4 kendaraan. Akibatnya, mobil rusak parah. Sementara seorang juru parkirnya tertimpa papan reklame. Lagi hujan besar, tiba-tiba ini reklame langsung jatuh. Saya kebetulan lagi ada di sini, untung ke ini sama mobil truk. Kalau nggak ada mobil truk nggak tahu gitu kan. Tadi itu sekitar jam 1-an lah, kurang lebih jam 1 kejadian, tiba-tiba langsung. 1 papan reklame lainnya roboh di lokasi lain dan menutupi badan jalan hingga membuat kemacetan. Petugas gabungan pun berupaya mengevakuasi puing material papan reklame dari jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews